Ini tantangan Elia, sesi ke-8. Mari. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan. Jadi kalau mau mendapatkannya, email saya saja, elijah003@gmail.com. Sekali lagi saya ulangi, elijah003@gmail.com kalau ingin mendapatkan presentasi ini. Nah, sekarang kita mulai sesi ke-8. Ketekunan, saudara. Ketekunan itu penting sekali pada waktu melayani orang sakit usir setan. Kita harus tekun dan bertahan dengan iman yang memindahkan gunung. Saya ingin sampaikan satu kesaksian dari pendeta Carl Henderson. Dia orang Amerika, berasal di Texas. Pada tahun 2008, dia ikut pelatihan tantangan Elia. Nah, yang berikutnya adalah kesaksiannya. Saya ingin menceritakan tentang pengalaman memakai pengajaran tantangan Elia. Ibu saya yang berusia 84 tahun terbaring sakit kerana menderita Alzheimer. Beliau sudah 44 bulan lebih lamanya tidak bisa berjalan dan sudah 1 bulan lebih tidak bisa makan makanan padat. Pengurus panti kaum Manula mengatakan bahawa beliau tak akan hidup lama lagi. Kami menempuh perjalanan jauh ke rumahnya untuk mengucapkan selamat tinggal. Kerana dia sebentar lagi akan meninggal, tapi sebenarnya saya datang dengan tekad untuk menggunakan otoritas Allah dan nama Yesus untuk menyembuhkan beliau. Setelah keluarga saya menyanyikan lagi pujian, melayani dan mengungkapkan kasih kepadanya, mereka semua meninggalkan ruangan dengan berurai air mata. Hadirat roh gelap dan roh maut terasa sangat mencekam di dalam ruangan itu. Saya melayani dengan memakai cara dari tantangan Elia selama lebih dari 1 jam secara terus-menerus, mengambil otoritas atas berbagai jenis gejala sakit penyakitnya yang dapat saya ingat atau yang dapat beliau katakan kepada saya. Setelah dilayani, ia mengalami kemajuan bertahap dalam gejala-gejala yang ringan seperti sakit kepala, pandangan mata yang buram, rasa lemas, dengan lain-lain. Saya juga menjelaskan kepadanya otoritas Allah yang dapat menyembuhkannya sambil saya membalur kakinya yang sakit dengan krim pelembab. Saya melakukan ini untuk menunjukkan kasih saya kepadanya dan agar beliau dapat percaya juga. Beliau dalam keadaan sadar dan tidak sadar pada waktu saya melayani dia. Saya terus berkata-kata dan mengusir sakit penyakit. Bahkan banyak kali saya menengking roh kematian darinya. Berulang-ulang saya terus-menerus memerintahkan kesembuhan terjadi padanya dari ujung kepala sampai kakinya. Dan setelah 1 jam, beliau berkata bahawa kakinya terasa menggelitik dan hangat. Jadi saudara, pada saat itu saya percaya tenaga kesembuhan yang bermanifestasi, tenaga kesembuhan. Pada saat itu, saya menyuruhnya bangun dan berjalan. Dengan tangan saya bantu dia berdiri. Ini sama seperti yang dilakukan oleh Petrus pada Kisah Rasul-Rasul pasal 3 pada waktu dia menyembuhkan si pengemis itu. Pengemis itu dibantu bangun berdiri. Mula-mula perlahan-lahan, tetapi dalam waktu 5 menit dengan yakin dan tanpa bantuan, beliau berjalan ke ruangan tamu sambil saya pegangi tangannya. Katanya saya adalah teman kencannya.
Lalu terus berjalan lagi sampai ke meja makan dan duduk di sana. Ia berkata dengan lirih, tidak lagi dengan suara berbisik yang lemah, bahwa ia lapar dan ingin makan makanan sungguhan. Wah, haleluya. Keluarga saya yang terkejut dan tidak dapat percaya apa yang mereka lihat. Wajah ibu saya bersinar-sinar dan merona. Warna pucat kematian telah hilang dan suaranya terdengar kuat. Saudara perempuan saya yang merawat beliau berkata, apa yang kamu lakukan? Saya katakan, Tuhan menyembuhkan dia. Tuhan menyembuhkan ibu. Mereka menyiapkan makan malam untuknya dan ia makan dengan lahap. Lalu setelahnya, ia masih makan 3 potong gue. Lalu beliau berjalan ke sebuah kursi di ruangan tamu dan duduk di sana dengan putera saya yang berusia 3 tahun, yakni cucunya. Mereka duduk bersama, bercakap-cakap sambil menonton TV. Anak saya baru pertama kali bertemu dengan dia. Setelah 1 jam, beliau berkata bahwa ia lelah dan ingin kembali ke tempat tidur. Kami membantunya berdiri dari kursi dan ia berjalan ke tempat tidurnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, beliau masih berjalan-jalan di seputar rumah dan makan sendiri. Sebenarnya, ia terus-menerus membuka kulkas dan membuat adik perempuan saya frustrasi. Ketika kami akan menempuh perjalanan pulang yang jauh, beliau pun ingin melepas kepergian kami di beranda depan. Kami memeluknya dan membiarkannya berdiri di pintu ketika kami beranjak pergi. Ini terjadi 4 tahun yang lalu. Ibu saya berubah dari sekarat menjadi aktif dalam waktu 1 jam karena otoritas yang saya belajar dari tantangan Elia. Adik perempuan saya katakan bahawa pada usia 89 tahun sekarang, ibu saya mulai merosot lagi kesehatannya karena penyakit Alzheimer dan lebih sering berbaring daripada berjalan. Akan tetapi, beliau sudah ditambahkan 4 tahun lagi masa hidupnya oleh otoritas dan tenaga kesembuhan nama Yesus. Beliau katakan sekarang, ia sudah lelah dan siap untuk pulang ke rumah Bapa di surga. Singkat cerita, jangan menyerah. Jangan menyerah. Kita harus tekun dan bertahan. Sebelum, tak ada satu pun anggota keluarga saya yang percaya setelah melihat kondisi ibu yang menyedihkan, apalagi percaya bahawa beliau akan disembuhkan. Jelas beliau sudah sekarat, bahkan sulit untuk tidak menangis bila melihatnya. Saya masih berharap dan percaya beliau dapat disembuhkan. Seorang yang percaya dengan iman yang memindahkan gunung sudah lebih dari cukup bagi Tuhan. Memang kita perlu bertahan dan bertekun. Memang. Tapi Tuhan kita setia. Amin. Nah, apakah saudara sekarang akan menaati firman Tuhan? Mau tidak? Atau saudara akan terus dilumpuhkan oleh roh ketakutan sehingga saudara melanggar perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan adalah sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Perintah Tuhan kepada kita adalah menggenapi amanat agung pada hari-hari terakhir ini. Nah, akibat ketakutan dan kekurangan iman. Akibatnya begini. Ketakutan dan kekurangan iman mendatangkan ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap perintah Tuhan.
Kalau kita takut dan kurang iman, akibatnya kita tidak taati perintah Tuhan, kita memberontak terhadap perintah Tuhan. Bahkan. Nah, sekarang kita belajar dari perjanjian lama. Setelah orang Israel dibebaskan dari Mesir, mereka menuju ke tanah perjanjian. Setelah sampai di perbatasan Kanaan, Musa mengutus ke-12 pengintai masuk tanah perjanjian. Kita mulai baca dari Bilangan pasal 13 ayat 25. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, iaitu kepada Musa, kami sudah masuk ke negeri ke mana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubur dan sangat besar. Juga keturunan enak telah kami lihat di sana. Jadi mereka itu terasa terancam, enggak berani mereka menyerang tanah Kanaan itu. Mereka enggak berani. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Kaleb punya iman macam apa? Ya, dia punya iman tanpa bimbang. Dia bilang, kita pasti akan mengalahkannya. Itu iman tanpa bimbang. Dan juga iman yang memindahkan gunung. Imannya Allah, iman tanpa bimbang. Kita pasti akan mengalahkannya. Namanya imannya Allah, tanpa bimbang. Itu iman yang punya Kaleb. Kita pasti akan mengalahkannya. Inilah imannya Allah. Saya yakin saya bisa melakukannya karena diberikan otoritas dan kesanggupan oleh Tuhan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukannya. Inilah imannya Allah. Kita pasti akan mengalahkannya. Dan Tuhan perintahkan kepada orang Israel supaya menduduki tanah itu. Diperintahkan oleh Tuhan. Sesuai dengan itu, Kaleb itu, kita pasti akan mengalahkannya karena Tuhan menyertai kita. Tuhan memerintahkan kita menduduki tanah itu, jadi kita pasti mengalahkannya. Tuhan menyertai kita. Tetapi ini kembali ke Bilangan. Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan Kaleb berkata, kita tidak dapat maju dan menyerang bangsa itu. Kita tidak dapat. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Jangan coba. Mereka lebih kuat daripada kita. Nah, saudara, inilah roh takut dan roh bimbang. Kami tidak bisa melakukannya. Ini roh takut dan bimbang. Kami tidak bisa melakukan apa yang sudah ditugaskan oleh Tuhan kepada kami. Tidak bisa. Walaupun kami sudah diberi otoritas dan kemampuan dan diperintahkan oleh Tuhan untuk menjalankannya, kami tidak bisa melakukannya. Saudara, itulah roh takut dan roh bimbang. Imannya Allah berlawanan dengan ketakutan dan kebimbangan. Dan saudara sudah belajar imannya Allah. Sekarang saudara punya imannya Allah, tidak bimbang, tidak takut lagi. Pasti akan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, dan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan dalam rangkanya menggenapi amanat agung. Amin. Ini kita balik ke Bilangan ayat 32. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata,
Oh, semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Tetapi Yosua dan Kaleb mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Luar biasa baik. Hanya jangan memberontak kepada Tuhan. Jangan takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Sesuai dengan perintah Tuhan. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jangan takut kepada mereka. Nah, ketakutan membawa pemberontakan terhadap Tuhan, saudara. Itu hasil akibat dari ketakutan. Kalau kita memberontak terhadap perintah Tuhan, yaitu menyembuhkan orang sakit dan memberitakan Injil ke mana-mana, kita akan mati di padang gurun. Kita tidak jadi masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Kita akan mati di padang gurun, saudara. Tetapi kalau kita taat kepada perintah Tuhan, kita akan menggenapkan amanat agung di Indonesia dan di Malaysia. Kita akan sangat berhasil untuk Injil Yesus Kristus. Imannya Allah menghasilkan ketaatan. Sebaliknya, ketakutan mengakibatkan pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Jadi saudara-saudari yang kasih, kita tidak boleh takut lagi. Tidak boleh takut. Kita sekarang punya imannya Allah. Kita pasti akan mengalahkannya. Pasti. Kita pasti akan menyembuhkan orang sakit. Kita pasti akan mengusir setan-setan. Kita pasti akan memenangkan banyak jiwa-jiwa untuk Tuhan. Menghasilkan pengenapan amanat agung pada akhir zaman ini. Haleluya. Nah, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Waduh. Yosua dan Kaleb, mereka mau dilontari batu, saudara. Tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Takut dan kurang iman mengakibatkan pemberontakan terhadap Tuhan. Pemberontakan itu sama dengan menista Tuhan. Waduh, kalau kita memberontak terhadap perintah Tuhan, itu sama dengan menista Tuhan, saudara. Upah menista Tuhan adalah kebinasaan. Tetapi Musa berdoa untuk orang Israel. Oh Tuhan, ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu. Seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Berfirmanlah Tuhan, ya, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu, Musa. Hanya semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mukjizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tidak akan melihat tanah perjanjian, tidak akan masuk ke tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Semua yang menista aku, yang tidak mau menaati perintahku, yang memberontak terhadapku, yang menista aku tidak akan masuk tanah perjanjian.
Tuhan mengabulkan doa Musa dan mengampuni dosa orang Israel. Dia tidak jadi memusnahkan mereka di padang gurun. Tidak. Walaupun demikian, orang Israel yang tidak menaati Tuhan dan menista dia, tetap tidak dapat melihat tanah perjanjian. Tidak jadi masuk. Mereka akan mati di padang gurun. Apa artinya mati di padang gurun untuk kita orang perjanjian baru, saudara? Apa artinya untuk kita mati di padang gurun? Mari. Ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, kerana lain jiwa yang ada padanya. Lain jiwa yang ada padanya. Dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya. Saudara, kita mau punya lain jiwa yang mengikut Tuhan dengan sepenuhnya. Sama seperti Kaleb. Kita mau mempunyai lain jiwa. Kita nggak mau jiwa seperti orang lain. Tapi kita mau jiwa seperti Kaleb yang mengikuti Tuhan dengan sepenuhnya. Tuhan berkata, akan ku bawa masuk. Kaleb itu akan ku bawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Kaleb aku bawa masuk. Dan keturunannya akan memilikinya. Aku akan memberkati keturunannya. Tetapi Kaleb dan Yosua, mereka tidak punya roh takut dan roh bimbang yang mengakibatkan ketidaktaatan dan pemberontakan. Mereka tidak. Kaleb mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati, saudara. Nah, apa artinya ini untuk kita, orang perjanjian baru, saudara? Apa artinya? Marilah kita membaca perjanjian baru. Ya. Ini kitab Ibrani, ayat 3, ayat 16. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Siapakah? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Orang Israel yang Tuhan bebaskan dari perbudakan di Mesir adalah bayangan dan contoh untuk kita orang percaya perjanjian baru, saudara. Mereka itu bayangan dan contoh untuk kita. Kita yang sudah dibebaskan dari perbudakan dosa oleh kuasa darah anak domba Allah. Nah, begini, ada kemungkinan sebagian orang percaya masa kini mayatnya berkelimpangan di padang gurun. Artinya tidak jadi masuk tanah perjanjian. Tidak akan masuk tanah perjanjian. Nah, apakah artinya untuk kita? Kita tidak masuk tanah perjanjian. Apa artinya, saudara, untuk kita? Ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahawa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Siapakah? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahawa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Nah, begini saudara. Orang percaya perjanjian baru bisa gagal masuk ke tempat perhentiannya akibat dari ketidaktaatan. Mereka tidak taat kepada Tuhan. Kenapa? Oleh karena ketidakpercayaan dan kurang iman. Takut. Tidak berani. Ketidakpercayaan mengakibatkan ketakutan dan pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Lawan kata dari ketidakpercayaan adalah iman. Yaitu iman kepada Allah dan imannya Allah. Jadi saudara, kita harus berkelimpahan dengan iman kepada Allah dan imannya Allah tanpa bimbang. Ibrani 4 ayat 1. Sebab itu, baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu, di antara kita yang dianggap ketinggalan. Ketinggalan.
Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Tapi akan ada orang yang ketinggalan, saudara. Kita disuruh waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Ketinggalan. Artinya, ada kemungkinan ada yang bisa ketinggalan. Ada di antara kita yang bisa ketinggalan, saudara. Nah, bagaimanakah kita orang percaya perjanjian baru bisa ketinggalan? Bagaimana? Apa artinya kita ketinggalan, saudara? Apa artinya? Begini, Ibrani 4 ayat 2. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, yaitu orang Israel. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka, yaitu orang Israel di padang gurun. Karena kenapa? Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya dan yang taat. Seperti Yosua, Kaleb. Mereka mendengar firman Tuhan, mereka menaati firman Tuhan karena mereka beriman. Tapi ada yang tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman itu. Tidak ada. Jadi begini, iman tersebut termasuk iman kepada Allah yang seharusnya mendatangkan imannya Allah sehingga kita boleh menaati perintah Tuhan yang kami mendengar. Perintah Tuhan itu untuk apa? Untuk kita menyembuhkan orang sakit, usir setan. Jadikan mereka murid-murid menyelesaikan amanat agung. Kalau kita dengar Injil tetapi tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman, iaitu tidak bertumbuh dengan mereka yang mendengar perintah Tuhan dan taat kepadanya, kita bisa ketinggalan sampai tidak masuk tanah perjanjian, saudara. Mau masuk tanah perjanjian, harus punya iman. Iman kepada Allah dan imannya Allah. Dua-duanya penting, saudara. Iman macam apakah, saudara? Iman kepada Allah yang seharusnya menghasilkan imannya Allah. Iman tanpa bimbang. Iman yang memindahkan gunung. Yang menghasilkan orang sakit sembuh. Orang kerasukan bebas, dibebaskan. Dan banyak orang dimuridkan. Itu hasil daripada iman. Iman kepada Allah yang menghasilkan imannya Allah. Iman yang sempurna ini akan menghasilkan ketaatan kepada perintah Tuhan. Sehingga kami akan menyelesaikan amanat agung pada akhir zaman ini. Ayat ke-6. Jadi sudah jelas bahawa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentiannya. Ada orang-orang di antara kita yang akan masuk tanah perjanjian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Yaitu orang Israel yang enggak berani menyerangi tanah keadaan itu. Mereka enggak berani karena kenapa? Kurang iman. Kurang imannya Allah. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Saudara, kita harus berusaha. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Ketidaktaatan akan membuat kita tidak dapat masuk ke tempat perhentiannya, saudara. Kita harus berusaha masuk ke tempat perhentiannya. Berusaha berarti taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Inilah hasil daripada iman yang sempurna. Yaitu iman kepada Allah dengan imannya Allah.
Apa artinya kita orang percaya perjanjian baru tidak masuk ke tempat perhentiannya? Apa artinya itu, saudara? Nah, biar bagaimanapun artinya, dan artinya tidak baik, jelas tidak baik, tapi biar bagaimanapun artinya, kita tidak mau mayat kita bergelimpangan di padang gurun. Amin. Enggak mau. Sebaliknya, kita mau hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Itu yang kita mau. Hidup berkelimpahan. Tetapi hal buruk ini akan terjadi untuk banyak orang. Untuk para orang yang katanya percaya kepada Yesus, hal ini akan terjadi. Mereka tidak jadi masuk tanah perjanjian. Mereka tidak masuk tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Mereka hidup di bumi susah sekali. Tidak ada sukacita, tidak ada kemenangan. Dari semua orang Israel, laki-laki dan berumur 20 tahun ke atas, hanya Kaleb dan Yosua sekeluarga mereka saja masuk tanah perjanjian. Yang lain tidak ada satu yang masuk tanah perjanjian, saudara. Jadi tidak semua orang percaya masuk tanah perjanjian. Tidak semua orang percaya masuk tanah yang berlimpah-limpah dengan susu dan madu. Tapi hanya mereka yang punya iman. Iman kepada Allah. Dan imannya Allah. Iman tanpa bimbang. Iman yang memindahkan gunung. Akan mengalahkan tanah perjanjian. Jadi begini. Ketakutan dan kekurangan iman mendatangkan ketidaktaatan dan pemberontakan terhadap perintah Tuhan. Akibatnya, kita tidak akan menikmati hidup yang berkelimpahan susu dan madu. Jadi saudara, musuh kita adalah ketakutan dan kekurangan iman. Itulah musuh kita. Mereka dilawan dalam nama Yesus. Sebaliknya, kita mau berlimpah-limpah dengan iman kepada Allah dan imannya Allah dan takut pada Allah sampai menyelesaikan perintahnya, menjalankan perintahnya, termasuk amanat agung. Amin. Perintah Tuhan adalah sembuhkan orang sakit. Beritakan kerajaan surga. Selesaikan amanat agung dengan perintah lain-lain juga. Tuhan perintahkan kepada kita untuk menjadi kuat dan berani. Itulah perintah Tuhan bagi orang yang mau masuk tanah perjanjian. Yang mau ambil bagian dalam menyelesaikan amanat agung. Akibat dari ketidakpercayaan yang mengakibatkan ketidaktaatan orang Israel, Musa gagal membawa mereka masuk ke Kanaan. Gagal. Akibat dari ketidakpercayaan mereka. Setelah Musa meninggal dunia, Yosua dipilih oleh Tuhan membawa orang Israel ke tanah perjanjian. Yosua diangkat memimpin mereka. Dan sekarang tidak boleh gagal lagi. Di bawah Musa sudah gagal. Tidak boleh gagal lagi. Jadi Tuhan perintahkan Yosua. Begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kejut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kita diperintahkan untuk memulihkan segala bangsa. Menyembuhkan orang sakit. Usir setan-setan. Menggenapkan amanat agung.
Jadi, saudara, pada masa kini, kita harus kuatkan dan teguhkanlah hati kita. Amin. Kita harus kuatkan, teguhkanlah hati kita. Sebab kenapa? Tuhan Allah kita menyertai kita sampai zaman selesai. Sampai amanat agung diselesaikan, Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai orang Israel. Yosua, Kaleb di padang gurun masuk tanah perjanjian. Dengan demikian juga Tuhan menyertai kita sampai ke ujung bumi. Sampai kita menyelesaikan amanat agung. Tuhan menyertai kita. Jadi musuh kita pasti kalah. Kita pasti menang. Kerana Tuhan yang menciptakan langit dan bumi menyertai kita. Kemana saja kita pergi untuk memberitakan Injil. Menyembuhkan orang sakit. Memuridkan bangsa-bangsa. Tuhan menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai Yosua. Amin. Amin. Tuhan juga menyertai kita yang pergi menggenapi amanat agung di Malaysia dan di Indonesia. Amin, saudara. Jadi tidak boleh takut. Tidak boleh tawar hati. Tidak boleh kecut. Kalau takut, nanti kita memberontak kepada Tuhan. Kita tidak jadi masuk tanah perjanjian. Kita mati di padang gurun. Yaitu hidup kita tidak berhasil. Tidak berhasil. Tidak memuaskan. Untuk melakukan pekerjaan Allah, kami harus punya otoritas Allah dan imannya Allah. Otoritas Allah dan imannya Allah. Nah sekarang, saya ingin beri kesaksian. Ini dari pekerja-pekerja kami di India. 250 orang menerima Kristus di desa terpencil di India setelah orang secara ajaib disembuhkan dari sakit jantung. Saudara, hamba-hamba Tuhan yang kami latih, mereka sering dipakai oleh Tuhan menyembuhkan orang yang sakit jantung. Sering, saudara. Jadi kalau saudara pada kenal orang yang sakit jantung, ya pergilah. Sembuhkanlah mereka, saudara. Saudara akan menyaksikan mukjizat. Iman saudara akan terbangun. Ya. Mari. Seringkali hamba Tuhan yang kami latih dipakai menyembuhkan orang yang sakit jantung. Jadi kalau ketemu orang yang sakit jantung, cepat-cepat melayani mereka, saudara. Mereka akan disembuhkan. Dan kesaksian ini akan membawa banyak orang percaya kepada Yesus. Begini ya, ini yang terjadi di India. Ini laporannya dari India. Puji Tuhan untuk acara makan yang berhasil di sebuah desa terpencil. Tuhan kita melakukan mukjizat-mukjizat besar di sana. Ini acara makan yang pekerja-pekerja kami bikin di India. Seorang wanita bernama Radhika telah menderita penyakit jantung selama 8 tahun dan jantungnya sudah dioperasi. Dia berada dalam kondisi yang sangat kritis. Tetapi dia masih hidup. Dia telah menghabiskan banyak wang untuk perawatannya. Sebelum melayani orang sakit, saya bertanya apakah ada orang yang menderita penyakit jantung. Beberapa orang maju termasuk Radhika. Jadi hamba Tuhan ini yang kami latih, dia berani. Dia tanya, apakah ada orang yang sakit jantung? Kalau ada, silakan maju ke depan. Di situ Radhika, sakit jantung. Ya. Sebelah kanan itu kami punya koordinator di India yang kami latih. Ketika saya melayani dia mulai melompat-lompat terus selama beberapa menit. Awalnya kami agak bingung. Kami memintanya untuk duduk dan diam. Setelah beberapa saat, dia duduk. Terus, dia bersaksi bahawa ketika kami melayani dia dalam nama Yesus, dia dapat merasakan secara fisik sentuhan kuat Tuhan bekerja di tubuhnya. Yang dirasakan adalah
tenaga kesembuhan yang mengalir ke dia, menyembuhkan jantungnya. Tenaga kesembuhan. Kadang bisa dirasakan. Dia benar-benar sembuh. Seorang wanita lain bernama Jyoti menderita baik kondisi jantung maupun masalah dengan bernafas. Ada 2 penyakit. Sakit jantung dan sakit nafas. Meskipun tekanan darahnya normal, sebagian besar waktunya jantungnya berdetak cepat. Sewaktu saya melayani kesembuhan bagi orang sakit dari jarak jauh dari depan, Tuhan menyembuhkannya. Jantungnya berdetak normal dan dia bisa bernafas dengan baik. Dia kagum untuk mengalami keajaiban luar biasa dalam hidupnya. Itu Jyoti. Disembuhkan dari jarak jauh. Otoritas itu tidak dikurangi oleh jarak. Tidak dipengaruhi oleh jarak. Seorang pemuda namanya Dipendra disiksa oleh roh najis. Dia merasa sangat gelisah dan dari waktu ke waktu dia akan muntah. Dia merasakan sakit di berbagai bagian tubuhnya dan dengan berbagai cara. Selain itu, kepalanya rasanya berputar. Tapi dia dibebaskan. Dia bisa merasakan roh yang keluar dari dirinya saat kami melayani rakyat. Itu Dipendra. Dibebaskan dari roh najis. Pemuda lain bernama Sukanta telah menderita cedera tulang belakang sejak masa mudanya dan sangat tertekan. Doktornya telah memberi obat dan memberitahu dia bahawa jika obatnya tidak berfungsi, dia akan perlu dioperasi. Obat itu memang tidak berfungsi. Tetapi dia secara ajaib disembuhkan di acara makan ketika kami sedang melayani orang sakit. Disembuhkan dari jarak jauh. Di situ Sukanta yang disembuhkan dari jarak jauh. Hasilnya, lebih dari 250 orang menerima Kristus pada acara makan itu. Hal-hal yang sama seharusnya terjadi di Malaysia dan di Indonesia. Amin, saudara. Seharusnya yang sama. Boleh cari orang yang sakit jantung untuk disembuhkan. Ya, saudara harus memberanikan diri. Kalau ada orang sakit, mereka disembuhkan. Dilayani, mereka pasti sembuh. Ya, orang yang kami latih, ya, dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan orang yang sakit jantung. Nah, bagaimana Paulus melayani orang sakit? Mari, ya, mari. Paulus pada Lukas 9, pada waktu Yesus memanggil ke-12 muridnya, Paulus tidak termasuk karena pada waktu itu dia belum dipanggil oleh Tuhan, ya, belum mengenal Tuhan. Tapi setelah dia dipanggil oleh Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dia juga terjun ke dalam pelayanan. Dan Tuhan juga pakai Paulus untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi, bagaimanakah Paulus melayani orang sakit? Apakah dia juga pakai tenaga kesembuhan dan otoritas? Ya atau tidak? Ya, karena pada waktu Lukas 9, pada waktu Tuhan memberikan kepada ke-12 murid tenaga kesembuhan dan otoritas, Paulus tidak ada, tidak hadir. Jadi bagaimana Paulus melayani orang sakit pada Kisah Rasul-Rasul? Mari, Kisah Rasul-Rasul 14 ayat 8. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahawa dia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah
berdirilah tegak di atas kakimu. Nah, di situ dia pakai apa, saudara? Apakah pakai doa? Tidak. Apakah ada nubuatan? Tidak. Apakah itu termasuk puji-pujian atau bahasa roh? Tidak. Ini termasuk perintah, saudara. Artinya, Paulus juga menjalankan otoritas pada waktu menyembuhkan orang sakit. Paulus keluar perintah kepada orang lumpuh itu, berdirilah tegak di atas kakimu. Hasilnya, orang itu meloncat berdiri lalu berjalan kian kemari. Jadi kita lihat, bahkan Paulus juga menjalankan otoritas, memakai otoritas untuk melayani orang sakit. Ya, ini penting, saudara. Jadi kita, pada waktu melayani orang sakit, kita mau pakai perintah, pakai otoritas. Kita nggak pakai nubuatan, nggak pakai doa, nggak pakai puji-pujian dan lain sebagainya, nggak pakai bahasa roh, tapi pakai perintah, menjalankan otoritas. Paulus pakai otoritas untuk menyembuhkan orang sakit. Sama seperti Petrus juga menjalankan otoritas. Kisah Rasul-Rasul 28 ayat 8, ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit demam dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya dan setelah ia berdoa, menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Jadi saudara, kapan mujizat ini terjadi? Kapan terjadi kesembuhan ini? Pada waktu ia berdoa atau pada waktu dia menumpangkan tangan ke atas orang sakit ini? Jelas. Setelah ia berdoa, baru dia menumpangkan tangan ke atas orang sakit ini. Nah, apa yang mengalir pada waktu Paulus menumpangkan tangan atasnya? Apa yang mengalir? Tenaga kesembuhan yang mengalir menyembuhkan orang tua ini. Dan perhatikanlah, Paulus tidak mencampurkan doa dan penumpangan tangan. Tidak dicampurkan. Jadi begini saudara, kalau saudara ingin doa dulu, silakan. Boleh berdoa dulu. Tapi setelah berdoa, bukakan matamu dan sembuhkan orang yang sakit itu. Dengan menjalankan otoritas ataupun tenaga kesembuhan. Paulus tidak mencampurkan doa dan penumpangan tangan. Amin, saudara. Jadi, Paulus, walaupun dia tidak termasuk ke-12 murid yang asli, tapi tetap pakai jalan yang sama. Tetap menyembuhkan orang sakit dengan cara yang sama. Yaitu menjalankan otoritas dan penumpangan tangan, saudara. Tuhan sendiri yang mengajar dia. Pasti, ya. Waktu Paulus menumpangkan tangannya atasnya, tenaga kesembuhan yang mengalir. Tenaga kesembuhan mengalir lewat kontak, lewat jamahan itu. Seperti di Injil, saudara. Nah, kita belajar ini otoritas yang lebih luas lagi. Nah, sampai saat ini otoritas yang kita pelajari adalah otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Itu jelas. Tapi kadang-kadang Tuhan berikan kepada kita otoritas yang lebih luas lagi, saudara. Mari. Kisah Rasul-Rasul 13 ayat 6. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir tetapi palsu. Jadi orang ini bomoh, dukun, saudara. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Tuhan, firman Allah. Nah, ini baik sekali, saudara. Orang ini dia gubernur pulau itu. Jadi kalau dia terima Yesus, puji Tuhan. Nanti ada kesempatan di pulau itu untuk kabarkan Injil. Karena gubernur sudah menjadi orang percaya. Jadi hal ini penting sekali, saudara. Ini merupakan satu kesempatan bagi
firman Tuhan disebarkan di seluruh pulau itu. Yaitu kerajaan Allah bisa dikabarkan di seluruh pulau itu. Tapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Wah, ada rintangan, saudara. Rintangan. Orang ini mau merintangi perluasan kerajaan surga di pulau itu. Ini sangat berat. Di mata Tuhan ini sangat berat. Jadi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus. Dia pada saat itu dipenuhi Roh Kudus, menatap dukun Pomo itu dan berkata kepadanya, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya, engkau tidak dapat melihat matahari." Nah, pertanyaan saudara, tindakan ini dari daging si Paulus atau dari Roh Kudus? Jelas, dari Roh Kudus. Paulus menjalankan hal ini berdasarkan bimbingan Roh Kudus. Tindakan ini bukan menyembuhkan penyakit, saudara. Tapi sebaliknya, mengutuk. Wah, ini bukan menyembuhkan orang sakit, tapi mengutuk orang. Hasilnya, seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Wah, mujizat itu terjadi. Dan ini bukan kesembuhan, ini kutuk, saudara. Melihat apa yang telah terjadi, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Jadi saudara, ajaran Tuhan itu terdiri bukan hanya dengan kata-kata saja Tuhan. Tapi ajaran Tuhan itu juga terdiri dari mujizat. Mujizat. Dan hanya setelah menyaksikan mujizat itu, yaitu dukun itu dibutakan, baru gubernur ini mau percaya kepada Yesus. Habis itu ya pasti pintu untuk pengabarkan Injil di pulau itu dibukakan. Ya. Setelah itu, kerajaan surga pasti mulai maju di pulau itu. Jelas. Jadi begini, saudara. Pada waktu kabarkan Injil, kalau ada rintangan, dan kalau saudara dibimbing oleh Roh Kudus, boleh keluar perintah. Perintah. Dan di sini perintah itu bukan jadilah sembuh, tapi engkau akan menjadi buta. Tapi yang penting saudara harus dibimbing oleh Roh Kudus. Biasanya kita tidak mengutuki orang. Biasanya kita memberkati orang. Menyembuhkan orang. Tapi kadang-kala kalau dibimbing oleh Roh Kudus, kalau ada rintangan, ya, kalau dibimbing oleh Roh Kudus, kita keluar perintah supaya rintangan itu disingkirkan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Nah, sekarang kita belajar karunia kesembuhan yang berbeda dengan menggunakan otoritas. Sudah jelas, kalau karunia kesembuhan itu ada di Kisah Rasul-Rasul. Setelah Roh Kudus turun, baru ada karunia kesembuhan. Waktu Roh Kudus turun pada hari Pentakosta, dia membawa kesembilan karunia Roh Kudus bersama-sama dengan dia. Salah satunya adalah karunia kesembuhan. Jadi jauh sebelum ada karunia kesembuhan, di tempat Injil sudah ada otoritas dan tenaga kesembuhan yang beroperasi. Ya. Jadi karunia kesembuhan itu berbeda dengan otoritas dan tenaga kesembuhan. Berbeda. Ya. Tapi mari kita belajar karunia kesembuhan. Bergerak dalam karunia kesembuhan mungkin hanya membutuhkan sedikit sekali usaha. Nah, kalau
kalau otoritas itu pakai tenaga, kita harus keluar perintah. Kita harus buka suara. Ya, keluar perintah. Buka suara. Kadang-kadang pakai keringat, saudara. Tapi kalau karunia kesembuhan, membutuhkan sedikit sekali usaha. Begini, Kisah Rasul-Rasul 5 ayat 12, dan oleh Rasul-Rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Jadi saudara, ini adalah perkumpulan daripada orang yang sudah percaya, yaitu sifatnya bukan penginjilan, tapi kebaktian orang yang sudah percaya. Ya, ini konteksnya. Orang-orang lain tidak ada yang berani mengabungkan diri kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang sudah percaya. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan pada waktu bayangannya mengenai orang sakit itu sembuh. Nah, saudara, apakah di sini mereka disembuhkan karena Petrus menumpangkan tangan atas mereka? Tidak. Pada waktu Petrus berjalan lewat, kalau bayangannya mengenai mereka, mereka sembuh. Jadi ini bukan pakai penumpangan tangan. Apakah Petrus keluar perintah pada waktu dia lewat orang sakit yang berbaring? Apakah dia keluar perintah? Tidak ada keluar perintah, tidak ada pakai penumpangan tangan, cuma lewat saja. Dan waktu bayangannya mengenai orang sakit, mereka sembuh. Nah, saudara, inilah manifestasi karunia kesembuhan, saudara. Tidak keluar perintah, tidak pakai penumpangan tangan, tidak. Hanya pada waktu bayangannya mengenai orang sakit, mereka sembuh. Ini manifestasi karunia kesembuhan. Berbeda jauh dengan otoritas dan tenaga kesembuhan. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat. Mereka semua disembuhkan. Mungkin sekali ayat-ayat ini mengenai perkumpulan orang percaya yang tidak bersifat penginjilan, saudara. Kebaktian orang yang sudah percaya. Makanya yang bermanifestasi adalah karunia kesembuhan. Dan di sini firman Tuhan tidak berkata banyak orang bertobat percaya kepada Yesus. Tidak ada. Tidak disinggung. Orang setelah menyaksikan mujizat, mereka percaya kepada Yesus. Kenapa? Karena kebanyakan di antara mereka sudah percaya kepada Yesus. Jadi perkumpulan ini tidak bersifat penginjilan, tapi bersifat kebaktian orang yang sudah percaya. Amin, saudara. Jadi, begini, ada bermacam-macam manifestasi daripada karunia kesembuhan. Macam-macam, ya. Nah, misalnya, kalau mungkin saudara punya karunia kesembuhan yang begini, pada waktu saudara mendoakan orang sakit, Tuhan langsung menyembuhkan mereka. Nah, bagi saya itulah manifestasi karunia kesembuhan. Cuma pakai doa saja. Pernah saya dengar daripada seorang saudara, dia bilang, pada waktu aku berbahasa roh, orang sakit disembuhkan. Bagi saya, itu manifestasi karunia, saudara. Kenapa? Karena tidak pakai otoritas, tidak pakai tindakan raja, tapi pakai tindakan imamat saja. Pada waktu berbahasa roh, orang sakit disembuhkan. Atau mungkin pada waktu orang keluar nubuatan, pada waktu dia bernubuat orang sakit. Jadi kalau keluar nubuat itu tindakan profetik,
menghasilkan orang sembuh. Nah, bagi saya, itu adalah manifestasi karunia kesembuhan. Jadi begini, saudara. Kalau orang sembuh hasil dari menjalankan otoritas dan penumpangan tangan, itu bukan karunia. Bukan karunia. Tapi kalau orang sembuh hasil dari tindakan imamat atau tindakan profetik, itu adalah manifestasi karunia kesembuhan. Jelas, saudara? Kalau sembuh dari keluar perintah atau penumpangan tangan, nah, itu tindakan raja. Tapi kalau sembuh setelah nubuatan atau doa atau puji-pujian, tindakan imamat, tindakan profetik, itu manifestasi karunia kesembuhan. Saya harap itu jelas, ya. Nah, jadi minggu depan, sesi yang berikutnya kita belajar apakah orang yang sakit itu harus punya iman. Orang sakit, apakah juga harus punya iman, ya? Jadi begini, sampai bertemu minggu depan, kita melanjutkan dengan sesi ke-9, sesi yang terakhir kalau nggak salah. Ya. Nah, puji Tuhan, sebentar lagi rekamannya di